Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pengajaran. Nah, untuk perencanaan pengajaran kali ini, materi yang akan kita diskusikan bersama-sama adalah mengenai materi pembelajaran dan juga metode pembelajaran. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai silabus, kemudian RPP dan juga tujuan pembelajaran. Nah, maka kali ini penting sekali bagi calon pendidik ataupun seorang pendidik dalam menentukan materi dan metode pembelajaran, karena keduanya ini akan saling berkaitan. Ya, materi apa yang bisa materi apa, kemudian metode apa yang tepat untuk kita gunakan dengan materi ataupun kompetensi yang akan kita capai atau yang kita inginkan dari materi tersebut. Nah, ini tentunya sangat penting. Oleh karena itu, pada diskusi kita di hari ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai kedua hal tersebut, baik itu materi pembelajaran maupun metode pembelajaran. Beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah mengenai jenis-jenis dari materi pembelajaran, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana mengurutkan materi pembelajaran tersebut sehingga pencapaian kompetensinya itu bisa dicapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian langkah-langkah menentukan materi pembelajaran yang tepat serta strategi penyampaian seperti apa. Berikutnya tentunya ketika kita menginginkan mencapai satu kompetensi tertentu dengan materi yang memang kita miliki, maka kita pun harus mampu memilih metode pembelajaran agar metode pembelajaran yang kita pilih ini tepat sasaran, tepat sesuai dengan materi yang kita ingin capai, juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, beberapa hal yang akan dibahas pada metode pembelajaran yaitu tentang apa itu perbedaan pendekatan, strategi dan juga metode. Kemudian bagaimana memilih strategi belajar mengajar yang tepat, dan beberapa contoh metode pembelajaran yang bisa digunakan pada saat dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan tentunya adalah merancang metode pembelajaran yang tepat itu sangat penting sekali sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Ya, oleh karena itu untuk materi dan metode pembelajaran ini akan sama-sama dibahas dan digawangi oleh Prista Ajahra Kurnia Putri, kemudian ada Naswa Jakira, dan yang terakhir ada Nur Maulidia. Ya, baik, dipersilakan kepada kelompok tersebut untuk sama-sama kita mendiskusikan dan membahas bagaimana keterkaitan antara materi dan pemilihan metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anti atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan terkait materi dan metode pembelajaran. Sebelum kami memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fresta Azahra, lalu ada saya sendiri, Naswa Zakira, lalu ada Nur Maulidia. Oke, selanjutnya untuk topik pembahasannya, yang pertama itu ada materi pembelajaran, selanjutnya ada metode pembelajaran, dan yang terakhir ada ringkasan artikel. Untuk yang pertama yaitu ada materi pembelajaran.
Pengertian materi pembelajaran. Secara umum dapat dikatakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa untuk memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama ada fakta, yaitu segala sesuatu yang konkret dan benar termasuk nama, objek, peristiwa, sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain-lain. Yang kedua ada konsep adalah segala sesuatu berupa wawasan-wawasan baru yang dapat muncul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, makna, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga ada prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Lalu yang keempat ada prosedur adalah langkah sistematis atau berurutan dalam aktivitas dan kronologi sistem. Yang kelima ada sikap atau nilai, merupakan hasil dari sikap belajar, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, minat belajar dan bekerja, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pengembangan materi. Yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran harus relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika keterampilan yang diharapkan dikuasai siswa adalah menghafal fakta, maka materi yang diajarkan harus berupa fakta, bukan berupa konsep atau prinsip atau materi lainnya. Yang kedua ada konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, adequacy atau kecukupan. Materi pelajaran harus cukup untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Seharusnya tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak materi. Jika terlalu sedikit, tidak membantu untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan menyebabkan keterlambatan pencapaian target kurikulum kesesuaian KIKD. Guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualisasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Penentuan cakupan urutan materi pembelajaran. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materi tersebut merupakan aspek kognitif berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif atau psikomotor. Karena pada saat dilaksanakan dalam proses pembelajaran, setiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda. Selain itu, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kecukupan atau memadainya kecukupan materi. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya ada urutan materi pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Contohnya itu langkah-langkah dalam menelpon, mengoperasikan peralatan, cara menginstalasi program komputer, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan suatu urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk mempelajari materi berikutnya. Contohnya, peserta didik mampu menghitung laba rugi, maka peserta didik terlebih dahulu mempelajari konsep atau pengertian dari laba rugi dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, artinya dari berbagai sumber belajar tersebut, seorang guru harus melakukan analisis dan mengumpulkan materi yang sesuai untuk dikembangkan dalam bentuk bahan ajar.
Menggunakan sumber belajar maupun bahan ajar bervariasi, tetapi berbagai sumber belajar harus mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama ada identifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar. KD yang harus dikuasai yaitu ada ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Selanjutnya ada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dilakukan berkaitan sesuai materi pembelajaran dengan tingkat aktivitas atau ranah pembelajarannya. Pertama, materi ranah kognitif berdasarkan perilaku yang menekan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Selanjutnya, materi ranah afektif ditentukan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang terakhir ada materi ranah psikomotor, yaitu ditentukan berdasarkan aspek keterampilan motorik. Selanjutnya, setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, medua, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Cara untuk menentukan jenis materi pembelajaran adalah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, atau dengan mengidentifikasi bagan alur atau flowchart langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Selanjutnya ada strategi urutan penyampaian. Yang pertama itu ada simultan, yaitu menyampaikan lebih dari satu materi pembelajaran, maka materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, kemudian mau diperdalam satu demi satu atau metode global. Lalu yang kedua itu ada suksesif, yaitu menyampaikan materi lebih dari satu. Maka materi satu demi satu akan disajikan secara mendalam. Baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Selanjutnya ada jenis-jenis materi. Langkah-langkah penyampaian materi sangat bergantung kepada jenis materi yang akan disajikan. Langkah-langkah ini masih dalam taraf minimal. Pengembangannya diserahkan kepada kreativitas guru sepanjang tidak menyalahi kaidah-kaidah pada bab sebelumnya. Selanjutnya ada fakta, nama-nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, nama lambang atau simbol, dan sebagainya. Langkah-langkahnya, sajikan fakta, berikan bantuan untuk materi yang harus dihafal. Lalu yang ketiga, berikan soal-soal mengingat kembali atau review. Yang keempat, berikan umpan balik. Dan yang kelima, memberikan tes. Oke, yang selanjutnya itu ada konsep, yaitu materi berupa definisi atau pengertian tujuannya agar peserta didik paham dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasi, dan sebagainya. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, sajikan konsep, lalu yang kedua, berikan bantuan berupa intuisi, ciri-ciri pokok, contoh dan bukan contoh. Lalu yang ketiga, berikan soal-soal latihan dan tugas. Lalu yang keempat, memberikan umpan balik. Dan yang kelima, memberikan tes. Selanjutnya ada materi pembelajaran prinsip. Dalil, rumus, hukum atau law, postulat, teorema, dan sebagainya. Langkah-langkahnya, yang pertama berikan prinsip, yang kedua berikan bantuan berupa contoh penerapan prinsip, berikan soal-soal latihan, berikan umpan balik, dan yang terakhir memberikan tes. Lalu aspek afektif menurut BIM 1978 adalah pemberian respon, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian. Beberapa strategi mengajarkan aspek-aspek materi aspek sikap, seperti penciptaan kondisi, pemodelan, atau contoh, demonstrasi, simulasi, penyampaian ajaran, atau dogma. Lalu yang selanjutnya ada prosedur. Tujuannya agar peserta didik dapat melakukan atau mempraktikkan prosedur tersebut, bukan sekadar paham atau hafal. Materi pembelajarannya adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Langkah-langkahnya yaitu menyajikan prosedur, lalu yang kedua pemberian bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara melaksanakan prosedur, lalu yang ketiga memberikan latihan atau praktik, yang keempat memberikan umpan balik, dan yang kelima memberikan tes. Selanjutnya ada metode pembelajaran.
Yang pertama itu ada prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama, tentunya berpusat kepada peserta didik atau student oriented. Guru harus memandang peserta didik sebagai sesuatu yang unik, tidak ada dua orang peserta yang sama sekalipun kembar. Lalu yang kedua, belajar melakukan learning by doing. Agar proses pembelajaran mengajar yang menyenangkan, guru harus menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan apa yang dipelajarinya hingga mereka memperoleh pengalaman yang nyata. Lalu yang ketiga, ada mengembangkan kemampuan sosial. Proses pembelajaran dan pendidikan selain untuk memperoleh pengetahuan juga sebagai sarana untuk berinteraksi sosial. Lalu yang keempat ada mengembangkan keingintahuan dan imajinasi. Proses pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu peserta didik. Juga mampu memompa imajinatif peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya yang terakhir ada mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan pendidik bagaimana merangsang kreativitas dan imajinasi anak untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya pendekatan. Dalam pendekatan pembelajaran dibutuhkan inovatif agar strategi pembelajaran menjadi aktif dan siswa terlibat secara mandiri. Kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada proses penemuan atau discovery dan pencari atau inquiry. Proses penemuan dan pencari mengandung makna, yaitu yang pertama dapat membangkitkan potensi intelektual siswa. Lalu yang kedua, peserta didik yang semula memperoleh extrinsic reward dalam keberhasilan belajar atau mendapat nilai baik dalam pendekatan inquiry dapat memperoleh intrinsic reward peserta didik. Yang ketiga, dapat mempelajari heuristik atau mengelola pesan atau informasi dari penemuan. Artinya bahwa cara untuk mempelajari teknik penemuan ialah dengan jalan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengadakan penelitian sendiri. Dan yang keempat, yaitu menyebabkan ingatan bertahan lama sampai terinterelasi pada diri peserta didik. Baik, selanjutnya di dalam pendekatan ada proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses yang pertama berpusat pada peserta didik, yang artinya peserta didik harus memperoleh pengetahuan dan berperan aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Membentuk konsep diri positif karena peserta didik dilatih untuk bersifat terbuka, inovatif, dan kreatif dalam perolehan pengalaman dan pengetahuan. Dapat meningkatkan derajat pengharapan peserta didik karena melalui pengalaman penelitian yang berhasil, peserta didik yakin dan akan terus mempunyai harapan bahwa ia dapat memecahkan masalah sendiri. Dapat memecahkan terjadi verbalisme, yaitu mengingat pendekatan ini menekankan pada penemuan sendiri. Memungkinkan peserta didik sebagai subjek belajar. Baik, yang selanjutnya itu strategi. Strategi pembelajaran adalah cara sistematika yang dipilih dan digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran agar memudahkan pendidik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran terdiri dari perpaduan urutan kegiatan, cara mengorganisasi materi pelajaran dan peserta didik, peralatan dan bahan, serta lokasi waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya strategi pembelajaran ekspositori dan discovery. Lalu selanjutnya ada metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode yang digunakan pun bervariasi sesuai keperluan pendidik. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural yang berisi tahapan-tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan secara implementatif. Lalu di sini ada kriteria pemilihan strategi belajar mengajar menurut Gerla dan Erwin. Di sini ada 3. Yang pertama ada efisiensi, yaitu ada mata pelajaran yang paling efisien dengan strategi ekspositori atau praktek dan strategi inquiry atau hafalan. Lalu ada efektivitas,
yaitu efisien akan gagal jika tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu cara mengukur efektivitas adalah menentukan transferabilitas atau kemampuan memindahkan prinsip-prinsip yang dipelajari. Lalu yang terakhir ada kriteria lain. Mempertimbangkan yang penting dalam penentuan strategi maupun metode adalah tingkat keterlibatan siswa. Strategi inquiry memberikan tantangan lebih intensif dalam hal keterlibatan siswa, sedangkan strategi expository cenderung lebih pasif. Di sini ada beberapa metode dalam pembelajaran, ada metode ceramah, tanya jawab, tulisan, diskusi, pemecahan masalah, kisah, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada merancang metode pembelajaran dalam KBN. Kerangka perencanaan dan implementasi pengajaran melibatkan urutan langkah-langkah yang sangat penting bagi pendidik dalam mempersiapkan pelaksanaan rencana pengajaran. Kerangka tersebut membatasi banyaknya aktivitas khusus yang akan diselesaikan oleh pendidik, yaitu hanya 6 aktivitas, terutama bagi para pendidik baru. Dalam kerangka tersebut, terlihat adanya hubungan yang erat antara kelainan aktivitas tersebut. Yang pertama itu ada mendiagnosa kebutuhan peserta didik, yaitu pendidik harus menaruh perhatian khusus terhadap peserta didik, menentukan bahan pelajaran telah dipilih, dan diajarkan kepada peserta didik. Jawaban-jawaban tersebut akan dapat membantu pendidik untuk melangkah kepada aktivitas berikutnya. Lalu yang kedua adalah memilih isi dan menentukan sasaran. Sasaran pengajian diharapkan mampu melakukan sesuatu sesuai dengan urutan, mengetahui bahwa peserta didik telah mempelajari sesuatu di dalam kelas. Lalu selanjutnya mengidentifikasi teknik-teknik pembelajaran. Dasar untuk mengambil suatu keputusan, pendidik dapat memilih secara bebas setiap teknik pembelajaran yang bersifat profesional, dan tindakan semacam ini dapat membantu para pendidik untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Lalu merencanakan aktivitas, merumuskan unit-unit, dan merencanakan pelajaran, yaitu mengorganisasi keputusan-keputusan yang telah diambil, yaitu mengenai peserta didik secara individu, sasaran-sasaran, dan teknik pembelajaran yang dibukukan. Lalu ada memberikan motivasi dan implementasi program. Perencanaan ini dapat mempersiapkan guru secara khusus berhubungan dengan teknik motivasional yang akan diterapkan, dan beberapa prosedur administrasi perlu diikuti agar rencana pengajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya yang terakhir ada perencanaan yang dipusatkan kepada pengukuran, evaluasi, dan penentuan tingkat. Aktivitas ini merupakan pengembangan perencanaan untuk mengadakan tes dan penyesuaian tentang penampilan peserta didik secara individual. Baik, selanjutnya ada analisis artikel terkait dampak pembelajaran akibat COVID-19 dan metode pembelajaran di era 4.0. Berikut adalah artikel dari dampak pembelajaran akibat COVID-19 dan metode pembelajaran di era 5.0. Lalu selanjutnya ada bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai model pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada e-learning, yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Manfaatnya pun ada banyak. Yang pertama ada fleksibilitas tempat dan waktu, yang kedua independent learning, yang ketiga banyak biaya yang bisa dihemat dari cara pembelajaran dengan e-learning, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada m-learning, yaitu perangkat elektronik portable yang digunakan sebagai tren dalam pendidikan tinggi untuk mengakses dan berbagi informasi. Keunggulan dari m-learning sendiri, yang pertama ada portabilitas, yang kedua mendukung pembelajaran, yang ketiga meningkatkan motivasi, yang keempat jangkauan lebih luas, dan yang kelima pembelajaran tepat waktu. Lalu yang terakhir ada AR Learning atau Augmented Reality Learning, dan VR Learning, yaitu Virtual Reality Learning. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dalam waktu nyata. Dan untuk VR learning sendiri adalah teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3D sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Dan untuk manfaatnya sendiri, dengan adanya teknologi VR ini sangat membantu manusia merasa berada di tempat yang nyata secara keseluruhan dan memudahkan dalam mengetahui objek-objek apa saja yang secara lebih detail. Selanjutnya ada kesimpulan. Materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa untuk memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
memiliki jenis-jenis terdiri berdasarkan fakta, konsep, prinsip, prosedur, serta sikap atau nilai. Prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran harus relevansi atau kesesuaian, konsistensi atau keajegan, adekuasi atau kecukupan. Urutan materi pembelajaran melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedural atau tata cara dan pendekatan hierarkis atau berjenjang. Dengan melalui pendekatan tersebut, sumber belajar harus mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dari penentuan materi pembelajaran dengan cara mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar dan jenis-jenis materi pembelajaran. Adapun strategi urutan penyampaiannya dengan metode simultan, suksesif, jenis-jenis materi, penyampaian fakta, konsep, materi pembelajaran prinsip, prosedur, dan aspek sikap atau efektif. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang memiliki yang pertama prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar yang berpusat kepada peserta didik atau student oriented. Ya, belajar melakukan learning by doing, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi, mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu metode pembelajaran juga dilakukan melalui pendekatan dan strategi, karena merupakan komponen yang sangat penting dalam penguasaan konsepsional terhadap pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu kriteria pemilihan strategi belajar mengajar harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan kriteria lain. Lalu yang keempat ada metode dalam proses pembelajaran terbagi menjadi metode ceramah, tanya jawab, tulisan, diskusi, pemecahan masalah atau problem solving, kisah, perumpamaan, pemahaman, dan penalaran, perintah berbuat baik dan saling menasihati, suri tauladan, hikmah dan mau izah hasanah, peringatan dan pemberian baik, peringatan dan pemberian manfaat, praktik, karya wisata, ampunan dan bimbingan, kerjasama, dan tadrij atau pentahapan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada cara merancang metode pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar dengan mendiagnosa kebutuhan peserta didik, memilih isi dan menentukan sasaran, mengidentifikasi teknik-teknik pembelajaran, merencanakan aktivitas, memberikan motivasi dan implementasi program, dan perencanaan yang dipusatkan untuk pengukuran dan evaluasi. Berikut merupakan sumber referensi yang kami pakai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.